Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Hari ini kita tidak akan ngerakit PC ya. Gue cuma pengen bikin konten ini ya, karena ini salah satu dari barang keinginan gue sejak kecil ya, alias inner child gue teman-teman ya, untuk bisa punya barang ini. Akhirnya kesampaian juga ya teman-teman. Jadi ini adalah Shogukan Modeling Project dari Bandai ya, serial Gekiso Sentai Ranger. Atau teman-teman mungkin lebih kenal versi Amerikanya, yaitu Power Rangers Turbo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Power Rangers Turbo itu versi Amerika. Nah versi original Jepang itu namanya Gekiso Sentai Ranger, alias dari line Super Sentai ya. Kalau yang Amerikanya itu Power Rangers gitu ya. Oke, ini serial itu tayang di Jepang tahun 96, tapi di Indonesia itu gue inget banget. Jadi gue tuh pindah ke perumahan di sini tuh tahun 2000 teman-teman. Gue lahir tahun 95. Jadi dari 95 sampai 2000 kurang itu gue ada di rumah yang sebelumnya. Itu berarti gue umurnya masih di bawah 5 tahun. Tapi ingatan itu masih nempel banget di kepala gue kalau gue nonton serial ini ya. Si Power Rangers Turbo dan juga Gekiso Sentai Ranger teman-teman. Ya, itu jinglenya masih terngiang-ngiang di kepala gue sampai sekarang. Dan sebenarnya gue bisa aja beli gitu barang-barang DX-nya yang rilisan tahun 96 itu gue beli sekarang. Cuman menurut gue harganya gila banget, digoreng banget, karena memang dia cukup laris teman-teman. Dan banyak yang minat juga. Kayak versi DX Megazord-nya Arvy Robo kayak gininya aja itu ada di 5-6 juta yang masih full satu box kayak gini. Batangannya ada di 2 juta sampai 3 jutaan ya. Dan di 2026 ini mereka mengeluarkan edisi ulang tahun ke-30 dari RV Robo. Sebenarnya nanti ada lagi VRV Robo teman-teman, baru mau rilis juga. Jadi mungkin akan ada versi robot lainnya dari seri Ranger ini. Ini sangat gue tungguin karena waktu gue kecil itu, jadi kalau gue tarik memori ingatan gue yang paling jauh teman-teman, yaitu ketika gue nonton serial ini dan juga main Megazord ini. Tapi pada saat itu gue nggak punya Megazord-nya, gue main karena temen gue punya. Jadi konteksnya adalah gue ada tetangga yang ada anaknya di situ, lebih tepatnya dia tuh kakek nenek, lalu punya cucu. Dan kadang kalau cucunya suka liburan ke rumah kakek neneknya itu, dari keluarga yang bisa dibilang berada, itu sekitar tahun 98-99 gitu teman-teman ya, dia sudah punya barang ini yang mungkin dibeli sama mereka dari Jepang langsung, dan gue mainin dengan dia gitu. Gue dipersilahkan untuk bermain dengan dia. Jadi ingatan itu masih ada di kepala gue sampai sekarang. Jadi gue sangat menyenangi satu seri ini. Walaupun serial dari Super Sentai itu kan banyak banget ya serinya, Ranger itu selalu punya tempat buat gue. Jadi makanya pada saat 2026 ini dia mengeluarkan edisi 30 tahun, itu adalah waktu yang tepat, harganya masuk ternyata, jadi gue gas aja. Jadi video kali ini gue akan unboxing ya, kita lihat dusnya, kita lihat isiannya. Dan ini ternyata gue kira tuh sama seperti di X yang dia tuh barangnya diecast gitu teman-teman, atau barang-barang yang emang udah tinggal rakit, tinggal mainin aja gitu. Ternyata ini tuh modeling project yang dia tuh kita harus ngerakit kayak Gundam gitu teman-teman. Jadi harus dirakit satu persatu. Tapi di video kali ini gue nggak akan rakit ya guys, karena bakal makan waktu panjang sepertinya. Jadi gue akan unboxing sama nanti liatin hasilnya aja ya. Kita lihat ke dusnya dulu sekarang.
Ini dia teman-teman ya, si tampilan dusnya seperti ini. Gue nggak tahu ya, kalau manusia itu ingatan terjauhnya dia ada di umur berapa. Tapi gue mengingat sekali itu ketika gue umur 3 sampai 5 tahun itu mengenai ini. Gue inget banget jinglenya yang Car Ranger, gue inget banget itu waktu gue kecil sampai akhirnya gue mainin ini sama teman-teman gue di sana ya sebelum gue pindah ke perumahan yang ini. Pada saat masih di rumah sebelumnya tuh yang di tahun 90-an itu sangat mengingat sekali ya. Sebenarnya teman-teman kalau kalian nyari DX dari RV Robo-nya untuk 2026 ini teman-teman bisa nyari ya, tadi udah gue bilang ya kalau versi lengkap dusnya tuh di sekitar 5-6 jutaan, batangannya mungkin 2-3 jutaan teman-teman. Dan gue sangat senang ketika ngelihat dus tampilan seperti ini. Dia sama banget seperti dus DX-nya, bisa dibilang mirip teman-teman. Jadi dia tidak merubah desain depannya. Jadi feel nostalgia 30 tahun itu masih dapat banget kalau misalkan teman-teman dulu udah pernah punya atau pernah melihat dusnya dan sekarang kalian melihat dusnya lagi guys. Oke. Nah, ini ada Bandai ya, ini resmi dari Bandai teman-teman. Shogukan Modeling Project RV Robo ya. Nanti akan ada VRV ya. Nah, ini ada RV Robonya sebelah kanan ya. Ini ada red vehicle, blue, green, yellow, sama pink, sama ada 5 rangernya ya teman-teman ya. Oke, 5 sentainya. Oke, dan ada logo Bandai di kanan bawah ya. Oke, nah bagian kiri ini ada tampilan RV Robo-nya seperti ini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, versi DX itu kan hanya bisa seperti ini ya. Cuman versi SMP Project ini tuh Shogukan Modeling Project ini tuh dia bisa di pose bebas, artikulasinya benar-benar lebih lengkap teman-teman ya. Oke. Nah di bagian samping dia masih ngasih kayak gini guys ya. Ini ada Red Racer, Blue Racer ya. Ini Kyosuke J9, ini Naoto gue lupa ya pokoknya. Ingat tuh ini hijau. Ini yang abang-abang kantoran. Ya, ini ya, mbak-mbak bengkel. Nah ini yang lebih lembut nih. Ini udah meninggal sayangnya, karakter yang yellow gue inget banget tuh. Jagoan-jagoan gue yang sekarang ini sekarang udah pada tua sekali guys, karena ini udah 30 tahun lalu guys ya. Ini tampilan seperti ini ya, bagian belakang kosong sih. Bagian bawah ada gambar 5 mobilnya. Kalau teman-teman tahu ini scene yang ketika mereka mau Yakisogatai atau mau berubah ya. Nah, ini sekarang kita lihat isiannya ya. Nah guys, ini isiannya ya. Jadi runnernya cukup banyak teman-teman, tapi gue dapat info katanya kalau kalian beli seri SMP ini harus hati-hati pada saat ngepotong-potongin atau ngelepas-ngelepasinnya karena resiko patah ya. Itu bisa karena barangnya sangat kecil teman-teman. Oke. Nah kita lihat isiannya ya. Ini udah ada keterangan-keterangannya sih, huruf B, D, gininya. Jadi gue dapat infonya untuk ngerakitnya tidak akan susah kalau kalian kayak rakit Gundam kayak gitu ya. Nah ini untuk mobil biru ya, blue vehicle ya. Ini pink vehicle. Ada bagian yellow sama green vehicle. Red vehicle ada roda-rodanya sama velg-velgnya. Jadi ada 2 runner tiap ini teman-teman ya. Sama yang ini juga guys ya, ada 2 runner. Oke. Sama ini ada shield juga sama sword ya. Oke, ini cukup lengkap teman-teman. Nah, ini ada user manualnya. Oke, cara masangnya atau cara ngerakitnya dari awal. Di sini sama ada stikernya. Ini kayaknya ada permen teman-teman di sini ya. Teman nggak tahu deh. Kayaknya nggak akan expire sih, orang baru rilis kok guys ya. Oke, jadi isiannya kurang lebih seperti itu. Gua akan coba buka ya. Kita lihat sebanyak apa isinya. Nah guys, ternyata isiannya sebanyak ini ya. Gokil ya. Ini user manual, dia tuh ada 2 ya. Pada saat udah jadi mobil, mau jadi RV Robo, sama ini proses rakitnya ya. Ada stiker, ada permen, sama ini runnernya itu dari huruf A ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Paling terakhir itu O ya, tadi mana nih? Ya, paling terakhir itu O. Jadi dia banyak guys. Jadi untuk proses rakitnya nggak akan gue liatin teman-teman ya, karena ini bakal makan waktu mungkin lumayan teman-teman, mungkin sehari kayaknya enggak sih, beberapa jam aja sih harusnya ya di pikiran gue ya, tapi gue nggak tahu deh bakal berapa lama. Nanti
Pokoknya tahu-tahu beres aja semua. Mungkin teman-teman kalau nyari proses rakitnya ada beberapa YouTuber yang udah bikin ya. Cuman gue kayaknya bakal mager untuk bikin. Gue akan menikmati setiap prosesnya sampai nempelin stiker ya. Jadi tahu-tahu jadi aja ya. Oke teman-teman, ini dia ketika sudah selesai dirakit ya. Tadinya kan gue nggak mau live atau nggak mau streaming pada saat rakit ya. Pengen tahu-tahu jadi ternyata gue mutusin untuk streaming aja karena penasaran bakal ngabisin waktu berapa lama. Ternyata total gue ngabisin 6 jam teman-teman ya. Jadi proses rakitnya sesuai nomornya 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Yang ini gue 1,5 jam, ini 1,5 jam, sisanya itu sejam semua. Jadi gue ngabisin total 6 jam teman-teman ya. Dan untuk yang kita dapat ini ada 5 mobil, ada 2 spare tangan, 1 shield, dan 1 sword ya, 1 pedang ya. Untuk detailnya kita lihat ini menurut gue secakep itu sih. Oke, ini juga cakep ya. Sama ini spare tangannya guys. Ini spare tangannya lebih gede sedikit daripada yang ada di mobil Pink Racer ya, atau Pink Vehicle. Oke, kita lihat ya. Untuk proses rakit ya teman-teman, part yang paling susah itu nempelin stiker teman-teman. Ini susah banget, gue nggak bohong, karena mereka tuh bener-bener sekecil-kecil itu ya. Dan di manual pun, karena ini manualnya berbahasa Jepang ya, gue sampai harus pakai Google Lens untuk translate ya. Jadi ada beberapa keterangan-keterangan kayak gini, ini stikernya nomor 42, nomor 44, itu harus dari awal. Kalau kita nggak ngeliatin dari awal, pasti puyeng soalnya guys ya. Awalnya gue ngerakit dulu nih mobil yang satu, habis itu masang stikernya gimana. Ternyata ada beberapa stiker yang harus dipasang duluan, terutama di bagian lampu gitu ya. Baru kita masukin lampunya. Jadi ada beberapa part yang emang agak susah. Nah untuk alat-alatnya kemarin sih gue pakai ini teman-teman ya. Mostly jelas ini ya, tang potong. Sebenarnya harusnya pakai yang lebih kecil teman-teman. Cuman ini gue adanya ini ya udah ya, tapi masih bisa. Terus gue kadang ngerapiin pakai kikir kuku kayak gini. Kadang pakai cutter juga. Oke. Sama ini untuk ngeratain stikernya gue pakai cotton bud. Sama untuk ambil stikernya gue pakai pinset. Sama ada beberapa join yang kadang gue susah masukinnya pakai tangan, jadi mau gak mau pakai tang, cuman ya resikonya ada coret sedikit. Oke. Nah, jadi menurut gue untuk 1,2 ya guys ya, ini rada PR juga kalau kalian mager ngerakit karena makan waktu lama banget. Gue jadi agak mikir-mikir, nanti kan akan ada VRV Robo, apakah gue akan beli atau tidak ya, mengingat proses rakitnya cukup panjang ya. Oke, sekarang kita lihat detail dari mobilnya. Oke, ini untuk mobilnya ya. Untuk roda ini bisa diputar teman-teman ya, dan ini stiker itu sampai ke ban-bannya teman-teman. Oke, dan ini bisa diputar. Oke. Oh, jadi kayak gini nih, stiker itu dipasang di dalam lampunya guys ya. Nah ini bisa kita buka begini. Kalau teman-teman ingat episode awal banget pas mau berubah, pas si red racernya baca tutorial gimana cara pakainya ya, ini ada posisi kayak gini ketika si kepalanya nongol keluar kayak begini sebelum masuk gatai ya. Cuman ini memang bukan buat tujuan buat mobil balap-balap gitu ya guys ya. Jadi emang setidaknya bannya bisa muter kayak gini aja nih. Ini hanya ban depan aja muter, ban belakangnya ini katakan sama bagian bawah ini yang rata sama bannya ya. Tapi dia bisa muter, cuman kalau diginiin yang muter depannya doang. Oke. Terus yang nomor 2 teman-teman ya, Blue Vehicle, ini cakep banget ya. Ini pokoknya nomor 1 ini masih termasuk mudah ngerakitnya, yang 2 juga masih termasuk mudah, cuman proses yang 2 ini agak panjang teman-teman ya, karena dia ngerakitnya satu-satu dulu, bagian kiri, bagian kanan, terus bagian tengah sini, terus ke belakang ya. Oke. Ini bisa dibuka guys. Nah seperti ini nih, power to vehicle ya. Baik lagi ini ada stiker-stiker sampai ke lampu-lampu sama bannya guys ya. Sampai jendela juga ini stiker. Bahkan untuk masukin lampu yang ini aja, ini kita pasang stiker dulu, baru pasang penutupnya ya. Oke. Nah, ini buat desainnya atau detailnya menurut gue sih emang udah secakep itu teman-teman ya. Gue ngerasa puas banget
habisin waktu 6 jam untuk merakit ini. Oke, nomor 3 sekarang ya. Nah, ini buat kakinya, sama ini buat masukin. Jadi dia tuh ada 2 lubang, kita bisa masukin di kiri sama kanan untuk menyesuaikan nanti pose-posenya guys ya. Dan ini masih bisa diangkat, geser kayak gini ya, tuh, untuk kalian display. Kalau sama nomor 4 gak jauh beda sih, sama aja teman-teman. Bedanya ya ini kanan sama kiri aja, begitu doang. Kalau ini perakitannya paling gampang teman-teman dan paling cepat, karena sesimpel itu, bagian depan langsung bagian belakang. Oke, kalau repot paling masang stiker yang ini nih ya, masang stiker yang ini karena dia stikernya paling panjang di sini nih. Untuk masang strip ini karena dia muter. Ini kalau kalian gak ada pinset yang tajam begini, ini akan merepotkan teman-teman, jujur. Oke, yang terakhir yang nomor 5 ya, pink vehicle. Oke, nah ini proses ngerakitnya panjang karena dia kan kebagi 2 begini ya, dan engselnya bisa gue bilang paling rada kompleks ya untuk engselnya pada saat masangnya teman-teman, karena dia partnya kecil-kecil banget tuh. Oke, jadi untuk 5 mobil ini kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke proses gatai sekarang. Oke, seperti yang di film ya teman-teman ya. Kalau gatai ini dia akan naik dulu ke atas, lalu bagian sini akan ngebuka. Ini agak susah dibuka sama tangan teman-teman. Sebenarnya bisa tapi harus dibuka dulu bagian depannya begini. Tuh, keluarin ininya. Untuk bagian kaki tutup lagi. Ini agak beda sedikit karena setahu gue bagian pembuka ini tuh ada di sebelah kanan kiri kayaknya, kalau nggak salah waktu itu ya. Oke, gue kebalik pasang ya enggak sih ya. Nah, ini seperti ini. Terus masuk yang nomor 3 sama 4 kan. Itu begini, terus putar balik. Dia naik begini ya. Ini lurusin aja nih. Terus masuk di sini. Keren kan ya? 3-nya di situ. Oke. Nah, gue masukin ke yang paling deket ini dulu ya. Nah, satu lagi begini. Jadi kita bisa pakai mode yang lama dulu teman-teman, yang klasik. Kayak RV Robo DX yang dulu. Oke. Terus masuk tangan. Dia kebuka. Sini. Ini juga ke sini. Oke. Nah, ini untuk membuka tangannya kalian bisa buka begini. Nah, untuk nge-reach tangannya kadang agak susah. Oke. Terus bisa tutup lagi. Nah, ini untuk spare tangannya lebih kecil daripada yang kasih ya. Oke. Tapi gue akan tetap pakai yang original aja. Ini udah cukup buat gue. Buka, kita keluarin lagi tangannya. Kalau misalkan agak susah kejangkau, mau nggak mau tuh kayak pakai pinset kayak begini teman-teman untuk ngeluarin. Terus ini ada engselnya di sini untuk dikeluarinnya. Ini dikeluarin pakai tangan jujur susah guys. Set. Satu lagi. Kadang gue takut codet, jadi kayaknya kalau udah punya ini gue akan langsung masuk ke pose teman-teman. Agak bakal gue ganti-ganti posenya, takutnya lama-lama jadi doll dia. Oke, masuk ke sini. Terus satu lagi. Nah nih, pokoknya harus ngepas aja guys. Ini masuk ya. Nah, sip. Harus udah. Ini tuh masih bisa jalan ya guys ya. Jadi kayak rodanya juga masih bisa nempel guys. Tuh, nempel ke tanah gitu. Ini dibuka, masukin rapat ke dalam, terus buka ke belakang. Nah,
masukkan si merah ke sini nih. Just. Nah, di sini kan ada 2 garis nih ya. Ini harus masuk ke yang belakangnya. Saya buka. Nah, ini agak maju. Ini agak tricky di sini jujur guys. Kadang emang agak susah untuk masukin ya, untuk rapetnya. Sebenarnya kalaupun nggak rapet nggak apa-apa, cuman gue prefer dirapetin sih guys. Karena kalau nggak rapet nanti palanya nggak begini. Sebenarnya kayak gini juga bisa, tapi gue pengen ini rapet guys. Nah, oke, udah masuk. Ini udah berdiri. Masuk ke sini, ini naikkan tuh. Udah deh. Sebenarnya simple itu untuk jadi si RV robonya teman-teman. Nah, kalau untuk berdiri ini tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau gue lihat ya, memang di sini tuh kayaknya memang lebih bagus untuk posisinya tuh kita artikulasiin teman-teman ya. Untuk tangan ini masih bisa ke sini, bisa ke atas tuh ya. Ini juga masih bisa ke sini. Jadi untuk engsel-engselnya ini banyak banget teman-teman. Ya, bahkan bagian kaki ini bisa kita split biar lebih lebar. Ini untuk kaki juga seperti ini ya, tuh. Misalkan kalian pengen lebih rata gitu ya, pengen rada ke samping, intinya masih bisa disesuaikan. Oke. Nah, terus untuk masuk senjatanya, ini shield bisa ke sini. Nah, ada bagian bolongnya ya, masuk ke tangannya. Sama untuk senjata, ini kita harus buka dulu bagian bawahnya. Masuk senjatanya. Lalu kita pasang lagi. Jadi masih tergolong simpel untuk setelah dirakit teman-teman ya. Oke, di si RV Robo kurang lebih jadinya seperti ini ya. Oke, paling segitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya, karena memang gue pribadi sebenarnya tujuan bikin video ini tuh emang hanya untuk nostalgia aja, untuk mengobati inner child masa kecil saya yang hampir 30 tahun lalu itu ketika nonton ini, ketika mainin ini sama teman-teman di komplek ya guys ya. Oke, kalau bisa minat harusnya sih ada ya, nanti linknya gue drop di deskripsi. Kalau misalkan nggak ada ya berarti mungkin udah habis atau masa PO nya udah selesai lah ya. Oke, segitu aja dari gue, semoga bermanfaat.